Halo brother-brotherku, kembali lagi bersama saya Broci Sakelar. Gimana kabar brother-brotherku? Apakah kalian masih suka chat mantan yang sekarang sudah good looking? Goblok. Kali ini saya menghoror film psikopat lagi yang pastinya kalian tunggu-tunggu, berjudul Wong Tun 2 Dead End 2007. Film ini mengisahkan keluarga psikopat pemakan manusia. Yang belum menonton part 1 ada di deskripsi. Penasaran kan? Sebelum lanjut kita tebak-tebakan dulu. Apa bedanya guru dengan RUKUHP? Jawabannya adalah kalau guru mendidik, kalau RUKUHP mendadak. Kisah memperlihatkan seorang wanita yang sedang melakukan perjalanan. Wanita tersebut bernama Kimberly, berprofesi sebagai artis. Dia sedang berkendara menuju ke lokasi syuting yang ditentukan sutradara di sebuah hutan. Pasti jika kalian menonton part 1 tidak asing oleh kawasan hutan ini. Sebelum dia sampai ke lokasi syuting, tiba-tiba Kim menabrak seorang yang biasa kita panggil Kopet Rawa Rontek. Kim sesegera mengecek keadaan pria tersebut. Saat Kim meleng, Kim dicupang oleh Kopet Rontek. Kim berusaha berlari, tapi sialnya Kim tertangkap oleh Kopet Rontek yang satunya lagi. Dan akhirnya pasti Kim pun terbelah menjadi dua. Kisah berlanjut ke sebuah tempat syuting acara TV yang berjudul Permainan Bertahan Hidup di Hutan. Mereka dipandu oleh pensiunan marinir bernama Del. Del menjelaskan selama 5 hari ke depan ada 6 kontestan yang akan dites apakah dia mempunyai nyali atau cuma kuat-kuat di sosmed kayak di daerah kita badan tinggal kulit ngakunya gangster. Peserta diperkenalkan bernama Kimberly yang koit tadi yang mempunyai tato cacing bermotif ular. Jones seorang anak paling skate. Elena dari perawakannya lulusan dari situs yang kalian suka. Nina seorang pelukis berwajah sabi. Jack pecinta olahraga football. Amber pernah ditugaskan di perang Irak dan suka hormat. Del pun kembali menjelaskan bahwa 6 kontestan sudah dikumpulkan. Mereka hanya bermodal pakaian yang melekat di tubuh mereka dan mereka harus selamat dari hujan atau panas dalam waktu 5 hari. Hanya ada 1 orang yang selamat dan selamat datang di Welcome to the apocalypse. Brando. Kisah berlanjut di sebuah ruangan. Ada orang yang bernama Michael dan temannya kita panggil saja Wanto, bahwa mereka tadi malam lembur untuk menyelesaikan editing mereka. Kayak saya dari malam edit tapi penonton nggak subscribe apalagi like. It rocks, Sam. Damn straight. Really? Singkat cerita, karena dari tadi Kimberly tidak datang juga, mereka menyiapkan peran pengganti lainnya. Mereka segera memulai syutingnya. Del kembali menjelaskan hari ini kita akan membuat 3 tim. Kalian segera keluar dan mencari makanan. Jumlah yang kau ambil memutuskan siapa temanmu. Racun radiasi itu nyata, itulah mengapa kalian memakai kalung yang bertanda ini. Setiap hari kalian akan diberikan kartu eliminasi radiasi. 1 dari itu sudah terkontaminasi. Pemain yang memegang kartu itu akan mati. Itu berarti kalian didiskualifikasi. Tapi jika mempunyai kesempatan, kalian harus mencuri kartu dari pemain lainnya agar selamat dari eliminasi.
Itu adalah tes ketahanan dan tes takdir. Kalian harus melawan hewan liar, infeksi, bakteri, dan kegilaan yang ada di sekitar kalian. Kita menggunakan alat ini. Alat ini merupakan alat keselamatan dan alat ini sudah tersebar di seluruh area di sekitar ini. Jika kalian menginjak sensor akan menyala. Kalian harus menyelesaikan tantangan yang tertulis dan kalian akan diarahkan untuk mengambil kartu radiasi agar tidak terinfeksi dari arena atau tersingkir dari arena. Kita akan kembali jam 6 dan melihat siapa yang keluar dari hutan, dan hadiah dari pemenang adalah $100.000, sekitar 1,5 eman lah. We are going to assemble back here, and who is one step closer to 100,000 survivalist after the apocalypse? Sebelum ke permainan dilakukan, mereka harus mengumpulkan telepon dan perjalanan mereka pun dilakukan. Kisah berfokus ke Wanto yang ngatur di sembarang tempat. Pada saat Wanto menikmati pengeluaran yang membuat kami para kaum laki-laki terasa seperti merasakan ketenangan, tiba-tiba Wanto pun koit. Ternyata yang mengkoitkan Wanto merupakan Kopet Rawa Rontek yang selama di film pertama. Kisah beralih ke Del yang sedang mempersiapkan peralatan syuting. Setelah memasang, Del sesegera menuju ke pos selanjutnya. Fucking weekend warriors. Keanehan pun terjadi. Del melihat bannya sudah dipanas seorang yang misterius. Del pun mendengar jebakan yang ia pasang seperti dipinjak seorang dan Del segera mengeceknya. Ternyata benar, saat Del marah, Del dipanah seorang. Del pun sesegera menjauh dari kawasan tersebut. Get hurt! Del pun pingsan. Kita beralih ke kelompok Amber yang menemukan busur panah di tempat tersebut. Karena Amber dulunya pernah ikut perang, Amber memanfaatkan busur tersebut untuk dirubah menjadi tongkat Zilong yang dulunya OP. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. I read your bio back in the RV, Wes. I'm in the Cat in the Hat myself. Kisah beralih ke Jack yang sedang melakukan rekaman bersama kebanggaan kalian bernama Elena. Jack sedang menjelaskan tentang karir footballnya yang berakhir. Aku tidak pernah tahu kehidupan yang aku alami karena sejak 6 tahun aku ingin masuk ke NFL. Elena melancarkan aksinya yang kalian pasti tahulah lulusan dari situs yang kalian suka berakhir apa. Karena Jack orangnya berbudi pekerti yang baik kayak saya, Jack menghindari dengan izin ke sungai di belakangnya. Yeah. Come on. God didn't give you a pair of balls? Kisah beralih ke kelompok Mara. Mara tidak sengaja menginjak alarm radiasi yang membuat mereka terpaksa mengikuti tantangan. Tantangan mereka harus menemukan obatnya yang terdapat di sungai dan mereka diberi waktu selama 2 menit. Mara pun segera melakukan apa yang tantangan diperintahkan. Mara berhasil menemukan obatnya. Karena waktu sudah mepet, Mara segera mengambil obat tersebut, tentunya berjalan dengan hati-hati. Waktu semakin menipis. Setelah mereka berhasil mendapatkan obatnya, Mara kehilangan keseimbangan yang mengakibatkan Mara jatuh ke sungai. Untung sungainya dangkal, Mara berhasil menyelesaikan tantangannya. Kisah berlanjut ke Michael yang berusaha menyelesaikan pekerjaannya. Mereka kembali melanjutkan syutingnya. Elena kembali merayu Jack. Parahnya di sini, sorry gua sensor karena saya tidak suka nonton beginian. Elena tiba-tiba membuka bajunya sampai buah pepayanya terlihat. Kalian cukup menghayal saja jika suka, tapi karena Jack tidak mau meniup balong sembarangan kayak saya, Jack secara mentah-mentah menolak dari ajakan dari Elena karena Jack bingung apa yang sebenarnya kita lakukan di sini.
Mike menjelaskan bahwa aku ingin membuat sesuatu dengan kalian berdua. Kalian seperti melakukan peniupan balon. Jack pun berkata acara ini merupakan pertunjukan realita keluarga. Jika aku melakukan itu, pasti ibu dan 6 keponakanku tidak akan berbicara denganku lagi. Dengar ya Bung, aku di sini hanya untuk bermain. Jika kau ingin adegan ini, kau cari orang lain. Jack pun bergegas untuk pergi. Catch y'all later. Hey, listen. I'm doing this gig for like free that I can get. And I know how to make sure that... Karena Jack sudah pergi dan Elena sudah di atas nafsu setonnya, Elena mengasihkan properti kepada Mick dan Mick dengan senang hati menuruti kata-kata Elena. Ternyata mereka berdua diawasi Kopet Rontek. Kisah berlanjut ke perjalanan kelompok Mara. Saat mereka berjalan, Mara melihat pacarnya yang sedang meniup balon di pinggir sungai. Nina pun khawatir terhadap Mara, berusaha menasihati Mara dan berkata, aku banyak mengenal orang yang tidak punya otak seperti dia. Selama 6 bulan, aku menangkap tunanganku tidur dengan teman baikku. Parahnya dia menggunakan kartu kreditku dan membuatku berhutang. Karena itu, aku ingin memenangkan pertandingan ini. Kau akan mendapatkan seorang yang lebih baik daripada Michael. Nina mengajak Mara untuk turun dan menghajar mereka semua karena aku dulu pernah melakukan itu sampai tunanganku masuk ke rumah sakit. Tetapi Mara tidak mau karena dia tidak separah Nina. Is that what you did to your fiance? Put him in the hospital. Come on. No! You're not wrong. It's okay. Kisah berlanjut ke kelompok Amber dan Jonas. Setelah mereka berjalan masuk ke dalam hutan tanpa halangan apapun, mereka menemukan daging bakar dan segera membawanya tanpa mereka curiga daging apa yang sedang dibakar di tempat tersebut. With the others, nobody's gonna want us out of the game, huh? Kisah berlanjut ke Del yang digantung secara terbarik. Del melihat segala perlengkapan Kopet dan kawannya Wanto yang koid di tempat tersebut. Del diserang secara bertubi-tubi oleh Kopet Rawa Rontek. Kisah berlanjut ke Nina dan Mara yang menemukan rumah di tengah hutan. Tanpa salah, mereka segera masuk ke rumah kayu tersebut. RV and cell phones are back that way. Yeah, I can't get a signal from Hey, here. no, you're crazy. Okay. Hello? Can't just walk. Hello? Setelah mereka masuk ke sebuah ruangan, mereka terkejut karena mereka melihat foto-foto yang mempunyai paras yang aneh. Seketika pemilik rumah pun datang. Ternyata salah satu psikopat Rawa Rontek ada yang akan melahirkan. Mereka melihat detik-detik bayi yang aneh tersebut lahir, tentunya memiliki paras yang aneh. Saat mereka mau muntah, mereka ketahuan dan berusaha untuk kabur dari rumah tersebut. Sialnya, jendela rumah tersebut tertutup oleh besi. Mereka mempunyai ide untuk keluar melalui toilet yang tentunya harum. Setelah berhasil keluar, petaka pun belum usai. Tiba-tiba Mara pun koid tertancap kapak. Nina berusaha berlari menjauh dari kawasan tersebut. Nina mencopot kameranya dan segera berlari. Ternyata Kopet Rawa Rontek melihat kameranya dan segera memakai kameranya. Nina seperti Kopet Rawa Rontek ini tahu apa alat ini. Ternyata Nina bersembunyi di balik pohon yang tumbang. Anak dari Kopet Rawa Rontek pun datang, tentunya sambil memakan jari dari korbannya dan dibuang tepat di samping Nina.
Kopet rawa rontek pun pergi. Kisah berlanjut ke Michael yang sudah selesai melakukan peniupan balon di pinggir sungai. Mereka tidak menyadari bahwa pada saat mereka tadi meniup balon sampai selesai, mereka diawasi oleh Kopet rawa rontek. Lucunya di sini, Kopet rontek menonton sambil modal dengan kecepatan maksimum di tempat tersebut. Kopet rontek pun akhirnya ketahuan istrinya. Istri Kopet rontek pun marah karena cemburu sudah mendalam. Ia menghampiri Elena dan menebas Elena secara brutal sampai Elena koit di tangannya. Setelah mengkoitkan Elena, dua pasangan psikopat ini melakukan peniupan balon juga. Kisah berlanjut ke Del yang melihat Mara yang sudah koit di tangan psikopat rawa rontek dan kita diperlihatkan Wanto yang organ dalamnya keluar. Kalian bayangin aja organ dalam keluar. Setelah Kopet rawa rontek menurunkan Mara, mereka melanjutkan pemburuan. Del pun diserang Kopet rontek bocil, tapi Del berhasil memukul otongnya. Saat ia terkapar, Del berusaha melepaskan ikatannya. Setelah melepaskan ikatan, pertarungan Kopet rontek vs mantan marinir terjadi. Karena badan Del lebih besar, Del mudah melumpuhkan sementara Kopet rawa bocil. Del segera melepaskan ikatannya. Setelah melepaskan ikatannya, pertarungan pun kembali dilanjutkan. Del melihat Kopet rawa bocil akan menembak Del. Del segera merampas shotgun tanpa skin tersebut. Saat Del berhasil merebut shotgun tersebut, tiba-tiba kali ini Kopet rawa rontek bocil pasti koit. Kisah berlanjut ke Meg yang sedang melihat kawannya berlari. Tiba-tiba kamera Nina mati. Meg beranggapan bahwa kabelnya yang terputus. Meg segera menyambung kabel tersebut. Meg pun tidak menyadari bahwa Kopet rontek sedang mendekati ia. Mereka berencana mencuri mobil tersebut. Mike masih menganggap yang menjalankan truknya ialah Nina. Saat Kopet rontek menengok ke belakang, Mike pun berhasil tertangkap. Mike ditusuk oleh Kopet rontek agar tidak kabur ke mana-mana. Kisah berlanjut ke Joko, Amber, dan Jones yang sedang menikmati daging bakar. Saat mereka berbicara tentang uang 1,5 M, Nina datang dalam keadaan histeris dan kecapean. Nina mengajak mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Nina berkata bahwa Mara sudah koit dan yang mengkoitkan Mara mengikat Mara di atap mobil. Nina kembali menegaskan bahwa kita harus keluar dari sini. Orang bukit itu memakan jari dengan rakus. Amber pun melihat tato cacing milik Kimberly. Udah tahu kan yang mereka makan apa? Jack pun mengajak mereka untuk membuang kameranya dan bergegas pergi dari hutan tersebut. Kisah berlanjut ke Del yang sedang mengawasi pemilik rumah kayu tersebut. Karena Del dulunya mantan marinir, Del dengan mudah menodongkan senjata kepada pemilik rumah tersebut. Don't kill me, brother. Ternyata Del tidak membunuh Kopet tersebut. Namanya dia adalah Joko. Di film pertama, Joko bertugas sebagai pengawas pom. Ternyata Joko merupakan salah satu dari keluarga Kopet rawa rontek. Joko berkata bahwa ia tidak pernah melihat seorang yang keluar dari hutan dengan selamat. Orang-orang aneh yang menyerang kamu di kawasan hutan ini ada banyak dari yang kamu bayangkan. Mereka sama seperti kamu. Mereka sangat kuat dan zat kimia yang mengubah
mengubah mereka akibat pabrik yang ditutup 30 tahun yang lalu dan meninggalkan racun yang membuat orang pedalaman daerah barat menjadi makhluk aneh. Ada satu keluarga yang tetap tinggal. Bayi itu mendapatkan pengaruh dari ibunya, sama seperti mereka yang kau temui. Kemudian mereka dewasa dan mempunyai anak sendiri, lebih buruk dari yang ibunya arahkan. Saat Del akan memakai bajunya, tiba-tiba Stay close to my youngins. Say hello to the missus for me. Joko dipotong oleh dinamit. Kisah berlanjut ke perlarian peserta. Mereka berhenti sejenak karena melihat Kopet Rawa yang sedang meniup balon dengan keras tanpa delay. Jack menganggap yang di jogging merupakan Elena. Saat Jack akan mendekati mereka, ternyata cuma rambut Elena doang. Nina panik segera berlari. Pertarungan pun terjadi. Di lain sisi Nina berlari dan akhirnya masuk perangkap Kopet Rontek. Mereka berhasil melumpuhkan sementara Kopet Rontek dan sesegera berlari. Jack berniat untuk mencari Nina. Setelah menemukan Nina, Jack segera mengeluarkan Nina dari tempat tersebut. Ternyata tangan Jack pun terkilir. Jack menjelaskan bahwa Amber akan menuju ke pabrik. Mereka segera berlari menuju ke kawasan bekas pabrik. Saat mereka berlari, mereka berdua mendapatkan jalan buntu dan ternyata di belakang mereka ada Kopet Rontek. Jack mengajak Nina untuk terjun karena jalan satu-satunya terjun ke sungai tersebut. Secara bersamaan saat mereka terjun, Kopet Rontek pun menembaki mereka. Del ternyata sedang melapisi panahnya menggunakan dinamit. Del berharap bahwa ada yang selamat dari pesertanya. Kisah berlanjut ke Amber yang berusaha berlari dari kejaran Kopet Rontek karena Jonas menginjak jebakan dan Amber menginjak jebakan juga. Mereka pun tertangkap. Kopet Rontek pun datang dan berencana memfataliti mereka. Kopet Rontek pun mengasih panahnya agar anaknya yang memfataliti mereka dan akhirnya sekali panah mendapatkan bursting shot. Kisah berlanjut ke Jack dan Nina yang berhasil menemukan bekas pabrik. Setelah mereka masuk, mereka menemukan ruang manajer. Berharap di sana ada telepon atau radio yang bisa mereka gunakan. You think they're up there? I guess I'll go first. Ternyata hasilnya juga Zhong. Nina melihat sebuah almari. Nina penasaran membuka almari tersebut. Ternyata di dalamnya ada sisa-sisa belulang yang bersembunyi di dalam almari tersebut. Seketika mereka panik karena melihat mobil Kopet Rawa Rontek sudah datang. Nina pun panik, tapi Jack meminta Nina untuk menunggu Amber karena kita tidak bisa meninggalkan teman-temannya. Okay, let's go. Karena mereka mendengar teriakan dari Mac, mereka segera menghampiri suara tersebut. Sebelum masuk ke truk, Jack mengambil senjata yang ada di kawasan tersebut. Jack pun segera masuk. Setelah masuk, ternyata Jack cuma melihat Mac yang diikat di suatu tempat. Di luar truk, Nina pun tertangkap oleh Kopet Rontek. Kisah berlanjut ke Jack. Jack pun secara jelas melihat Mac yang dikoitkan sampai batoknya terlepas dan di belakang Jack ternyata sudah ada Kopet Rontek. Karena Jack amatir, Jack pun pingsan. Nina pun terbangun dalam keadaan terikat di sebuah kursi. Nina dipaksa untuk makan malam bersama mereka. Nina dan Jack cuma bisa pasrah menunggu giliran mereka dicincang.
Ternyata Del sudah berada di tempat tersebut. Del berusaha naik. Del melihat salah satu kopet yang sedang menggiling jeruan. Kalian sudah tahulah jeruan apa ini. Setelah kopet tersebut pergi, Del berusaha masuk ke ruangan tersebut. Mereka melihat Del yang di dekatnya, tapi sialnya HP Del berbunyi yang mengakibatkan Del diburu oleh keluarga tersebut. Del pun mempunyai rencana mengorbankan tangannya sedikit untuk memancing mereka ke arah Del. Setelah mereka menelusuri jejak darah Del dan mereka tidak menyadari di belakangnya ada Del Fatality, Del pun dimulai, tentunya membuat penonton senang. Kopet pun koi di tangan Del. Del segera kembali ke tempat Jack dan Nina disekap. Pagi pun hampir datang. Setelah Del sampai, Del berusaha untuk melepaskan mereka. One more. There's an exit door through there. Setelah Del melepaskan jeratan dari Nina, Del segera melepaskan juga ikatan dari Jack. Saat Del akan menyuruh Jack pergi, tiba-tiba I want you to go find Nina. All you got, bitch! Del pun koi, tapi Kopet Rontek pun bersedih melihat anaknya yang sudah menjadi debu. Mereka segera mengejar Jack dan Nina. Nina pun berhasil keluar, tapi Jack terperangkap dan akan digiling. Nina pun melihat keadaan Jack dan berusaha menolong Jack. Perjuangan Nina pun berhasil mendorong Kopet Rontek ke penggilingan. Nina berusaha menfatality mereka menggunakan batang jebakan yang dibuat Kopet Rontek. Setelah berhasil menyalakan alat tersebut dan Kopet Rontek berniat untuk memotong Jack, tiba-tiba Jack dan Nina mengambil mobil di ruangan tersebut. Kalian tahu apa yang Nina ambil? Mobil berlambangkan kuda jingkrak, mobilnya para sultan. Apakah Jack dan Nina menikah? Saya tidak peduli. Kisah diakhiri diperlihatkan sungai yang tercemar oleh limbah yang berwarna hijau dan parahnya keluarga Kopet Rawa Rontek mengasihkannya ke bayinya sebagaimana ganti susu. Tamat. Gimana, seru kan? Di film ini kita semakin dijelaskan asal-usul Kopet. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan membuang sampah ke sungai dan tetap berusaha walaupun terlihat seperti sia-sia. Saya Broci mewakili anak yang mementingkan budi pekerti mengucapkan terima kasih jika kalian sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika di pembahasan saya masih ada kekurangan seperti pembawaan kurang asik, naskahnya kurang bagus, kalian boleh komentar di bawah. Kalian jangan lupa share ke semua teman-teman kalian biar cepat monetisasi. Dan jangan lupa like dan komentar mengenai pembahasan film hari ini. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.